Anda kembali di Sido Malam, berbagi di hari Lebaran dengan gunungan ketupat berisi uang di Magelang, Jawa Tengah. Ketupat diperebutkan berisi uang 2.000 hingga 100.000 rupiah. Anak-anak hingga orang tua memperebutkan ketupat di dusun Dawung, Banjarnegoro, Mertoyudan, Magelang. Yang berhasil mendapatkan ketupat sebagian diambil, sebagian lagi disebar pada warga. Ketupat berisi uang 2.000 hingga 100.000 rupiah. Sebelum diperebutkan, gunungan ketupat diarak. Para warga saling mengisi ketupat dengan berbagai pecahan uang dan kemudian dipasang ke gunungan ketupat. Warga mendapatkan ketupat gembira karena bisa merayakan Lebaran dengan sukacita. Dapat 77, tahun kemarin dapat 65 kayaknya. 2.500 ketupat disiapkan warga sebagai wujud rasa syukur. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono, iNews melaporkan. Libur Lebaran hampir usai, tak lengkap rasanya bila pulang tanpa oleh-oleh. Di Yogyakarta, Pasar Beringharjo masih menjadi primadona bagi wisatawan yang ingin mencari buah tangan. Jurus ampuh menawar harga pun banyak digunakan wisatawan untuk mendapat buah tangan dengan harga terjangkau. Inilah suasana di Pasar Beringharjo, Kota Yogyakarta saat musim libur Lebaran. Ratusan bahkan ribuan orang memadati tempat ini setiap hari demi berburu oleh-oleh dan cindera mata sebelum meninggalkan Yogyakarta. Dari sejumlah pusat oleh-oleh di Yogyakarta, Pasar Beringharjo masih eksis menjadi primadona wisatawan. Letaknya yang strategis di ruas Jalan Malioboro memberikan kesempatan wisatawan untuk mampir saat melancong ke ikon wisata Jogja ini. Namun selain karena letaknya yang strategis, sejumlah wisatawan mengaku beragam oleh-oleh dan cindera mata di tempat ini dijual dengan harga terjangkau. Tak hanya terjangkau, wisatawan pun masih bisa menggunakan cara menawar harga demi mendapat cindera mata dengan harga murah. Ini lagi di Pasar Beringharjo, keliling-keliling lihat batik nih, sekalian lewat Malioboro. Mas sengaja beli oleh-oleh dari mana? Sekalian lewat, mampir kalau ada yang cocok beli oleh-oleh. Yang mau dibeli apa aja sih, Mbak? Buat keponakan, buat teman-teman. Sejumlah pedagang mengaku pada musim libur Lebaran peningkatan omset mereka meroket hingga 2 kali lipat lebih. Saban hari mereka bisa menjual puluhan hingga ratusan oleh-oleh mulai dari baju, celana, dan cindera mata lainnya. Kalau kondisi setelah Ramadan kemarin sangat meningkat, Mas. Kunjungan ada hari ini dari hari plus 1 sampai sekarang banyak sekali pengunjungnya. Selain di area dalam Pasar Beringharjo, wisatawan juga bisa berbelanja di area luar pasar. Kepadatan wisatawan di area Malioboro diprediksi masih bakal terjadi hingga hari Minggu 29 Maret mendatang. Dari Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Galwisma, iNews melaporkan. Pemirsa, ribuan pengunjung membludak di wahana wisata air di Bogor jelang berakhirnya libur Lebaran. Di lokasi penayangan film bernuansa religi menambah antusias pengunjung. Panas terik ternyata bukan menjadi penghalang untuk para wisatawan menikmati keseruan beragam permainan berkonsep petualangan air terjangkau di Kota Bogor. Wisata air ternyata masih menjadi pilihan utama dalam mengisi libur Lebaran. Pengunjung tidak membludak untuk bisa merasakan serunya permainan air yang tentunya mengasihkan. Bahkan tercatat 3.000 hingga 5.000 orang dari segala usia yang datang memadati area permainan air. Kolam ombak The Wave masih menjadi favorit antara bisa merasakan sensasi seperti berenang di laut. Tak ketinggalan, kolam permainan anak juga menjadi primadona. Bisa mengendalikan ombaknya nggak tadi? Tapi enak ya sensasinya ya. Udah keberapa kali di sini? Udah kayak dari kecil sih. Oh dari kecil udah main di sini ya? Kolam ombak Bejana Waterpark menjadi favorit pengunjung karena apa? Kita ombak ini benar-benar sensasinya luar biasa. Selain petualangan air, kali ini pengunjung bisa merasakan serunya menyaksikan sensasi film bernuansa religi dalam kisah 25 Nabi dan Rasul, mulai Nabi Adam alaihissalam hingga Nabi Muhammad SAW di gedung sinema. Dari Bogor, Jawa Barat, Fukron Munawar, iNews melaporkan.
Beragam cara dilakukan polisi lalu lintas untuk mengurai kemacetan di arteri Parungkuda, Sukabumi, Jawa Barat. Anggota Satlantas Polres Sukabumi berjoget diiringi musik pengamen. Beginilah aksi Aibtu Didik Darmadi saat mengatur arus lalu lintas di Jalan Arteri Parungkuda, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Sambil mengikuti alunan musik dari pengamen jalanan, Aibtu Didik berjoget mengatur arus lalu lintas kendaraan para pemudik yang akan kembali ke daerah asal, serta kendaraan wisatawan yang akan berlibur di sejumlah kawasan wisata di kota dan Pelabuhan Ratu. Tentu saja ia tidak asal joget. Gerakan tangannya memberikan aba-aba sekaligus rambu-rambu untuk mempercepat laju kendaraan. Aksi ini dilakukan Aibtu Didik secara spontan untuk menghibur para pemudik maupun wisatawan yang kelelahan usai terjebak kemacetan. Ini kan situasi mungkin lagi meriah-meriahnya arus wisata yang mengarah ke Pelabuhan Ratu. Mungkin mereka lagi unek-unek atau menunggu selesainya one way. Ya kita ada pengamen tadi kita tarik biar kita menghibur. Menghibur Pak ya? Masyarakat biar fresh kembali. Kita juga enjoy aja dari pagi sampai malam ini kita juga tetap semangat. Aibtu Didik juga mengimbau pengendara agar tetap konsentrasi dan tidak lengah saat mengemudi. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Kondisi arus lalu lintas di kilometer 68 ruas tol Jakarta Cikampek terpantau padat merayap. Kemacetan kembali terjadi di kilometer 68 ruas tol Jakarta Cikampek mengular hingga 10 km. Titik kemacetan mulai dari pintu keluar gerbang tol Cikampek Utama. Kendaraan bergerak dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Guna mengurai kemacetan, rekayasa lalu lintas berupa one way lokal juga diterapkan secara bertahap. Di ruas tol Jakarta Cikampek, kilometer 62 Karawang menuju Jakarta mulai terpantau lancar. Meski kemacetan terurai, sistem kontraflow tetap diberlakukan mulai dari kilometer 70 atau gerbang tol Cikampek Utama hingga kilometer 48 Karawang Barat. Di gerbang tol Cikampek Utama, arus kendaraan ramai lancar. Volume kendaraan di ruas tol Trans Jawa menuju Jakarta meningkat sejak malam kemarin, membuat polisi menerapkan kontraflow hingga one way. Rekayasa one way diberlakukan mulai kilometer 263 hingga kilometer 70 gerbang tol Cikampek Utama. Selanjutnya dari kilometer 70 hingga kilometer 55 tol Jakarta Cikampek diberlakukan kontraflow bersifat situasional. Kepadatan dipengaruhi hari terakhir diskon tarif tol 30%. Arus balik dari Pantura menuju gerbang tol Cikampek, tepatnya di Jalan Raya Cikopo, Purwakarta, Jawa Barat, macet sepanjang 4 km. Kendaraan terjebak macet didominasi mobil pribadi hendak balik ke Jabodetabek dan juga Lampung. Ruas jalur arteri Pantura Cirebon, Jawa Barat. Tingginya volume kendaraan menyebabkan kemacetan panjang. Ribuan sepeda motor dan mobil pribadi ini terjebak macet. Berbagi jelajur dengan kendaraan truk-truk besar, sumbu 3 ditambahnya angkutan umum memperparah kemacetan. Lamanya durasi lampu merah di jalur arteri Palimanan menyebabkan kemacetan mengular 3 km. Di Pelabuhan Bakauheni, Lampung, kantong parkir di dermaga mulai terisi kendaraan pemudik untuk menunggu antrean masuk kapal menuju Pulau Jawa. Petugas pelabuhan membantu mendorong mobil pemudik dan menghimbau untuk lebih berhati-hati karena kondisi masuk dek licin. 908.000 penumpang dan 208.000 kendaraan yang sudah kembali ke Pulau Jawa. Jumlah ini naik 9% dibandingkan tahun lalu.
Di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, kepadatan penumpang di Terminal 1 kedatangan domestik, ratusan penumpang yang datang merupakan rombongan keluarga usai menikmati libur lebaran dari kampung halaman. Tren peningkatan jumlah penumpang hari ini sebanyak 173.000 orang atau naik 24% jika dibandingkan hari biasa. Kebijakan pemerintah memberikan diskon tiket pesawat hingga 18% berdampak banyak pemudik kehabisan tiket balik dan baru dapat kembali hari ini.